Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Ilman Project. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara ataupun gambaran kerja menjadi seorang putway, teman-teman. Nah, putway ini termasuk inbound, teman-teman ya, termasuk inbound seperti receiving. Nah, itu masuknya ke inbound, teman-teman ya. Kalau outbound itu masuknya ke si picker ataupun si loader, teman-teman, ataupun si checker. Nah, teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan yaitu bagaimana cara gambaran seorang picker, kemudian yang kedua yaitu gambaran kerja menjadi seorang replanis, dan kemudian video yang ketiga ini bagaimana gambaran ataupun cara kerja menjadi seorang putway, teman-teman. Nah, putway ini adalah, teman-teman, proses penempatan barang di dalam sistem pergudangan. Nah, teman-teman, jadi putway ini tugasnya untuk menyimpan barang sesuai lokasinya, teman-teman, sesuai sistem yang sudah ditentukan. Nah, untuk menyiapkan lokasinya itu siapa, ataupun untuk membuat lokasinya itu siapa? Yang membuat lokasinya itu receiving ataupun admin receiving, teman-teman ya, si penerima barang, teman-teman ya, ataupun si admin. Dia menyiapkan lokasi yang kosong untuk menyimpan barang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi si putway ini adalah tugasnya untuk menyimpan barang ke dalam rak ataupun ke dalam lokasi yang sudah ditentukan melalui sistem, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi putway ini adalah tahapannya itu banyak, teman-teman ya. Dari proses receiving yaitu penerima barang, kemudian dicek barang itu benar ataupun tidak, teman-teman, kartonnya itu benar ataupun tidak, pas ataupun kurang. Nah, jadi si receiving ini adalah untuk menerima barang ataupun kualitas barang, teman-teman. Dikhawatirkan ada bocorkah ataupun ada damage-kah, teman-teman. Jadi si receiving ini tidak hanya menerima barang, melainkan melihat kualitas barang, teman-teman. Nah, kemudian setelah proses receiving, lalu akan ada penempelan stiker, teman-teman ya. Penempelan stiker ini untuk apa? Nah, penempelan stiker ini adalah di dalam stiker tersebut itu ada barcode-nya, ada lokasinya, teman-teman, ada nomor khusus produknya, teman-teman. Jadi si receiving ataupun si putway ini akan memisahkan barang-barang mana yang harus disimpan, misalkan di lokasi A, si B ataupun si C. Jadi sudah ditentukan, teman-teman ya, sudah ditentukan untuk lokasi-lokasinya, teman-teman. Nah, kemudian setelah dicek, teman-teman ya, misalkan barang sunlight, teman-teman ya, ada 2 karton harus disimpan di lokasi A. Sunlight ini 2 karton itu harus disimpan di lokasi A. Jangan sampai salah, teman-teman ya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti akan berakibat fatal. Dari replanis salah, dari si pickernya juga salah, pasti si picker mengalami kekurangan barang. Jadi si putway ini tidak boleh menyimpannya dengan lokasi yang salah, menyimpan sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh sistem, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Ini adalah contoh penyekenan produk, teman-teman, yang harus dikompom karena akan masuk melalui sistem, teman-teman. Kalau sudah ditembak seperti ini, maka akan masuk ke dalam sistem. Misalkan di sini ada 2 karton. Nah, ditulis 2 karton, teman-teman ya, ditulis 2 karton, ataupun satu kartonnya itu 12, kemudian 2 karton itu jadi 24. Nah, harus pas 24. Nah, seperti itu. Jadi sistem sama fisik itu harus sama, teman-teman. Nah, kemudian setelah sudah ditembak seperti ini, teman-teman, maka si putway ini untuk siap-siap mengambil ataupun menyimpan barang ke dalam rak, teman-teman, ataupun ke lokasi yang akan dituju sesuai sistem yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman, maka si putway ini akan mengangkat barang ataupun mengangkut barang sesuai rak yang akan dituju, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, ada contohnya video berdua, teman-teman ya, karena yang akan menyimpannya itu pasti membutuhkan 2 tenaga, teman-teman ya, pasti membutuhkan 2 tenaga untuk menaikkan barang ke lokasi atas. Nah, yang satunya itu untuk menyimpannya, teman-teman, yang satu untuk memonitor ataupun mengoperasikan alat beratnya ataupun CB-nya, teman-teman, ataupun forklift-nya, teman. Ada juga yang sendirian, teman-teman, yaitu menggunakan forklift.
yaitu barangnya seperti barang puluhan karton, kemudian disimpannya itu ke atas rak yang paling tinggi teman-teman ya, ke atas rak yang paling tinggi, karena rak ini adalah banyak lantainya teman-teman, banyak lantainya. Jadi tidak hanya di bawah saja teman-teman ya footway ini, melainkan menyimpan barangnya itu ke atas rak teman-teman ya, ke atas rak. Nah teman-teman, kalau sudah di lokasi si footway tersebut, maka lihat lokasi yang dituju. Nah di sini ada contohnya teman-teman ya, misalkan barang yang tadi teman-teman ya. Nah di sini ada contohnya barang Sunkist, tidak boleh disimpan di CA432 teman-teman, karena lokasinya itu harus di bawah di CA422 teman-teman ya. Tidak boleh menyimpan barang di 432 karena untuk barang lain CA432 ini teman-teman, untuk barang lain. Nah, jadi menyimpan barangnya itu harus sesuai stiker yang sudah ditentukan. Nah seperti ini teman-teman, stiker yang sudah ditentukan, jadi sesuai lokasi ataupun rak yang sudah ditentukan teman-teman ya, melalui sistemnya masing-masing. Sesuai produk itu beda-beda tempat teman-teman, ataupun beda-beda lokasi teman-teman ya. Nah kemudian ini adalah contoh rak yang paling tinggi teman-teman ya, contoh rak yang paling tinggi. Jadi teman-teman, kalau rak seperti ini membutuhkan alat berat yaitu yang paling tinggi teman-teman, yaitu semacam forklift teman-teman, karena di sini ada lantai 9-nya 8, 7, 6 teman-teman, dan 5 teman-teman ya. Nah kemudian kalau yang big base-nya itu 1 sampai dengan 4 teman-teman. Ini adalah contoh gudang B2B, business to business. Jadi barang untuk dijual kembali ke toko, dari toko akan dijual lagi ke customer teman-teman. Nah itulah teman-teman bagaimana gambaran kerja footway di suatu warehouse. Jadi footway ini tugasnya untuk menyimpan barang ataupun meletakkan barang sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh sistem teman-teman ya. Nah itulah teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ataupun memberikan gambaran bagi kalian anak SMK yang baru lulus kerja di suatu warehouse B2B teman-teman. Untuk B2C beda teman-teman ya, untuk B2C beda, mungkin ada kesamaan sedikit namun ada berbedanya juga teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.